Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Mudah kan mencuci tangan? Dipersembahkan oleh tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Televisi Republik Indonesia TVRI Kalimantan Selatan. Senang bisa menjumpai Anda di sore hari ini. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Itulah berkah yang sangat-sangat kita syukuri saat ini. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Banua Bicara. Dan kali ini merupakan tema yang luar biasa, karena memang ini sangat-sangat penting diketahui oleh semua masyarakat. Menyikapi kerinduan, keinginan yang kuat masyarakat untuk beribadah di tempat ibadah secara berjamaah, akhirnya Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. Tapi meskipun ada surat edaran itu tidak lantas membuat semua tempat ibadah bisa beroperasi ataupun menjalankan ibadahnya seperti biasa. Ada ketentuan yang sangat-sangat mengikat yang harus diketahui oleh jamaah ataupun juga penyelenggara ibadah tersebut. Nah, kita akan membahas selama kurang lebih 60 menit ke depan dalam Banua Bicara. Sudah hadir tidak tanggung-tanggung 4 orang narasumber, tetapi kita tetap jaga jarak, kemudian semua pakai masker, saya pakai pelindung wajah untuk memastikan penularan tidak terjadi di studio ini. Baik, kita langsung saja akan memperkenalkan, tidak perlu diperkenalkan sebenarnya karena memang mereka luar biasa, sudah sangat dikenal oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Dari MUI Kalimantan Selatan ada Bapak Profesor Haji Hafiz Ansari. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Sehat Pian? Sehat. Sehat. Tadi udah diukur ya suhunya di bawah 36 ya? Enggak 36. 36 persis gitu ya. Nah kemudian ada yang Bapak ini paling sibuk
paling sibuk karena beliau merupakan Ketua Harian Gugus Tugas penanganan percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Abdul Haris Maki. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Ya, beliau juga sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Bapak sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Karena Bapak nggak ada istirahatnya, saya lihat. Dan kemudian ada Kepala Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Nor Pahmi. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah. Sehat juga, Pak? Alhamdulillah. Sudah pantau masjid-masjid, Pak? Dan juga tempat ibadah lainnya ya, Pak, ya? Dan kemudian dari Ketua FKUB Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Mirhan AM. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Ya, sehat juga ya, Pak? Alhamdulillah sehat. COVID tidak itu ya, Pak, ya, tidak akan memutuskan kegiatan kita ya, Pak, ya, Iya. selama menggunakan protokol kesehatan. Iya. Baik, seperti biasa juga kami undang Anda untuk berinteraksi bersama kami di pesawat 3272207, 3272208. Nah, saya akan ke Pak Abdul Haris dulu untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat. Karena setiap provinsi, setiap daerah termasuk di Kalimantan Selatan itu punya kondisi dan situasi yang berbeda. Meskipun kalau kita melihat Jakarta sudah mengarah atau fase new normal atau transisi PSBB ke arah new normal, belum tentu Kalimantan Selatan seperti itu. Melihat ada kelonggaran, masyarakat mungkin mengira kita sudah bisa bebas. Padahal kita harus tahu dulu status Kalimantan Selatan itu seperti apa, utamanya Kota Banjarmasin itu statusnya itu seperti apa. Apakah memang sudah fase new normal atau masih tanggap darurat, mengingat PSBB sudah tidak diberlakukan lagi di sejumlah tempat. Kita langsung saja mendengar penjelasannya dari Pak Abdul Haris. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore para pemirsa yang kami hormati. Pertama, tentu saya terima kasih diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait dengan perkembangan penanganan COVID-19 atau COVID-19 di Kalimantan Selatan. Kita mungkin boleh coba lihat data dulu. Kalimantan Selatan per tanggal 10 kemarin itu masih positif COVID-19 itu ada 565, dalam perawatan 1326, sembuh 131, meninggal 109. Orang dalam perawatan, orang dalam pemantauan 830, pasien dalam pengawasan 232. Tentu kita harus melihat ini, memperhatikan ini sebelum kita bicara soal kelonggaran bahwa dari data tersebut kita masih perlu banyak memperhatikan hal-hal terkait dengan penanganan pencegahan ini. Oleh karena itu, ketika ada pelonggaran dalam arti PSBB untuk di 4 kabupaten kota itu tidak diperpanjang, kemudian ada kebijakan atau langkah yang memberikan kelonggaran dalam arti tatanan kehidupan baru atau orang sering bilang new normal. Hal ini tentu kita tidak boleh melihat pada pengertian yang sangat bebas. Artinya kita sudah bebas dari bertebarannya virus yang ada di daerah kita. Oleh karena itu pemahaman ini perlu lebih diberikan kepada masyarakat bahwa dengan kebijakan atau fase menjelang kita akan memasuki new normal itu dan PSBB sudah tidak diberlakukan lagi khusus di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, kemudian Batola dan Kabupaten Banjar, tentu kita tidak boleh menganggap ini persoalan sudah selesai. Kita tahu sampai hari ini vaksin untuk menangkal virus itu belum ditemukan. Kemudian tentu kita tidak paham kapan berakhirnya ini. Sementara produktivitas kerja, ekonomi, dan kegiatan sosial harus jalan.
Oleh karena itu tentu kebijakan ataupun keinginan-keinginan yang akan kita tuju yang disebut dengan new normal itu adalah sangat wajar. Tetapi wajarnya tentu kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang menjadi palang pintu atau garda terdepan dalam menangkal penyebaran atau penularan virus ini. Nah, oleh karena itu kedisiplinan masyarakat ini menjadi penting. Tidak hanya masyarakat, tentu kita semua. Bahwa ketika kita disiplin menerapkan protokol kesehatan itu, protokol penanganan atau pencegahan COVID-19 ini, ya, masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian berperilaku hidup sehat, PHBS, ini sebetulnya sudah cukup untuk menangkal. Nah, ketika kita dapat menerapkan itu dengan disiplin dimanapun kita berada, di rumah kita sendiri, di area-area publik, di tempat bekerja, tentu ini akan menghambat atau menghalang penyebaran virus tersebut. Nah, ketika ada pelonggaran, ini bukan berarti tidak dijalankan lagi. Itulah yang disebut dengan new normal. Kita harus terbiasa dengan kehidupan yang selama ini, selama virus ini kita lakukan. Pada tahapan-tahapan berikutnya, tempat ibadah dibuka, pasar mulai dibuka, kemudian perkantoran mulai dibuka. Tetapi dibuka bukan berarti seperti sebelum ada virus COVID-19 ini. Nah, artinya kalau kita mampu melakukan itu, ya, saya pikir ini akan dapat beriringan dengan kehidupan normal dengan norma-norma baru itu. Oke. Tapi artinya status tanggap darurat belum dicabut? Status tanggap darurat kan kita belum mencabut. Yang jelas bahwa dari data yang saya sebutkan tadi, bahwa kondisi kita itu masih sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena itu kami berharap bahwa masyarakat harus memahami ini. Artinya status tanggap darurat dicabut atau tidak dicabut, protokol kesehatan itu tetap wajib untuk kita lakukan. Jadi disiplin kita menerapkan protokol kesehatan itu dimanapun. Bukan soal ada tanggap darurat atau tidak ada PSBB atau tidak ada atau tidak ada PSBB, tanggap darurat atau tidak, selama vaksin itu belum ditemukan dan tidak ada pernyataan pemerintah bahwa vaksin itu sudah selesai bebas, saya pikir itu kita tidak bisa lepas dari itu. Itu makanya dikatakan kita harus siap dengan kehidupan dengan tatanan baru, dengan model-model pelaksanaan atau penerapan protokol kesehatan itu. Ya, baik. Protokol kesehatan harga mati ya, diterapkan di semua sektor kehidupan termasuk tempat ibadah. SE sudah mengatur, ada panduannya, Pak. Mungkin Bapak Pak Nur Fahmi bisa menjelaskan, Pak, secara lebih detail lagi mengenai ketentuan. Mungkin banyak yang mengira begitu, kalau ketika diperbolehkan ada kelonggaran untuk silahkan sholat Jumat, ya kan, silahkan sholat 5 waktu. Padahal ketika mereka membuka ada kewajiban yang harus mereka penuhi sebelum mereka membuka. Seperti itu. Bagaimana Pak Nur Fahmi? Silahkan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang kami hormati dan kami muliakan, pada kesempatan ini kami menyampaikan terkait dengan Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 terkait dengan panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari COVID di masa pandemi ini. Nah, ini lahirnya panduan ini dalam rangka untuk merespon atas kerinduan masyarakat beragama untuk kembali melaksanakan ibadah pada rumah-rumah ibadah. Namun dalam hal itu banyak hal yang perlu diperhatikan, baik pengelola rumah ibadah ataupun masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah ibadah tersebut. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan ketika mau melaksanakan kegiatan keagamaan yang sifatnya berkumpulnya orang banyak di rumah ibadah tersebut. Pertama, kewajiban dari
pengelola atau pengurus rumah ibadah itu harus memperhatikan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Pertama, menyiapkan tempat rumah ibadah itu dalam keadaan bersih. Kemudian petugasnya siap untuk mengawal protokol kesehatan. Masjidnya selalu keadaan bersih, kemudian petugasnya siap, dan ketika para jamaah misalnya ingin melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah ibadah itu, ya ada beberapa kewajiban juga, harus memperhatikan pakai masker, dalam keadaan bersih, cuci tangan, kemudian rumah ibadah itu tetap harus menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian ya jamaahnya yang ingin bergabung untuk berjamaah ke tempat ibadah itu jangan yang sakit, nanti ya akan takut akan terjadi penularan. Nah itu, dan pelaksanaannya ya misalnya anggaplah sholat Jumatan jangan terlalu lama, ada batasan, kemudian imamnya juga jangan terlalu lama. Nah seperti itu. Kemudian ketika pengelola rumah ibadah ini harus bikin pernyataan kesiapan mengawal menjaga protokol kesehatan terkait dengan petugasnya tadi dan kebersihan lokasinya atau tempat ibadah itu, bikin pernyataan seperti itu, kemudian buatkan permohonan kepada tim gugus tugas. Kalau masjidnya level provinsi, itu ke tim gugus tugas provinsi. Kalau masjidnya levelnya kecamatan, itu ke tim gugus kecamatan. Perlu kami sampaikan bahwa di Kalimantan Selatan yang masjid raya itu hanya 1 Sabilal Muhtadin. Kemudian yang levelnya Masjid Agung, ada beberapa masjid Agung itu dari kota. Kemudian Masjid Jami itu kecamatan. Nah, yang memberikan keterangan masing-masing levelnya. Baik. Nah, seperti itu. Surat keterangan. Surat keterangan itu tidak ada lagi penyebaran di wilayah itu. Baik. Aman dari COVID-19. Ya, aman dari COVID. Jadi, kalau tidak ada surat keterangan, tolong pengelola masjid jangan melaksanakan. Karena kan pengelola masjid tidak orang ahlinya, tidak tahu bagaimana perkembangan di daerahnya, di wilayahnya. Yang lebih tahu adalah tim gugus tugas di wilayahnya itu masing-masing. Baik provinsi, kota, ataupun kecamatan, ataupun kelurahan. Seperti itu. Kita mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan pekan kemarin. Ada beberapa masjid di Kota Banjarmasin yang sudah melaksanakan sholat Jumat. Sementara Sabilal Muhtadin, meskipun dia ada di Kota Banjarmasin, tetapi karena izinnya harus ada di provinsi, mereka bilang bahwa belum ada surat persetujuan dari tim gugus tugas provinsi. Itu bagaimana? Kalau yang terjadi adalah saat ini pun saya mendengar kabar bahwa belum mendapat bukan izin ya, belum mendapat restu dari tim gugus gitu. Atau sebelum ke Pak Fahmi, saya ke Pak ya, biar mengklirkan ini bukan hoax gitu ya. Sebelum ke situ, apakah ada daerah yang dipandang aman sesuai kategori surat edaran Menteri Agama ini, Pak Abdul Haris? Baik. Itu dulu. Aman ada tidak, Pak Abdul Haris? Kita tidak bicara aman tidak aman, kita bicara data dulu. Kita bicara data. Hampir di seluruh Kalimantan Selatan atau di daerah kabupaten kota itu ada ODP. Banjarmasin itu ada 410. Banjar ada 69 dan seterusnya. Semua ada. PDP ada 131 kota Banjarmasin. Banjar ada 22. Dan seterusnya sampai Balangan. Jadi kasus yang ada di Banjarmasin, ODP dan PDP itu 741, 147. Kalau kita bicara data, berarti daerah itu belum memungkinkan, belum aman. Ini kan persoalnya bukan soal
hanya peribadatan. Sementara di dalam konteks peribadatan ini mungkin Pak Kiai Hafiz akan menyampaikan. Kalau sudah ada petunjuk-petunjuk para kiai, para ulama, boleh saja di salat Jumat diganti sholat zuhur. Saya kira itu dulu kita pegang. Nah, dalam konteks kita, bahwa kita tidak dalam konteks melarang, tapi kita menjaga keamanan, menjaga keselamatan masyarakat, keselamatan rakyat, termasuk keselamatan orang yang melaksanakan ibadah di tempat ibadah, di masjid misalnya, atau di musola dan lain sebagainya. Jadi itu dalam konteks itu. Jadi rekomendasi yang kita berikan, saya masih ingat karena saya yang tanda tangan itu, rekomendasinya adalah kami menyarankan untuk tidak dilakukan karena melihat kondisi itu tadi. Kita khawatir di gelombang pertama ini sudah banyak korban, tenaga medis, korban yang lainnya, kemudian biaya sudah berapa yang kita keluarkan, kita daya gunakan seluruh biaya untuk menangani di gelombang pertama. Nah, kemudian teman-teman yang bertugas, baik tenaga kesehatan maupun di gugus tugas, tentu juga mengalami suasana psikologis yang tidak gampang bagi mereka untuk menghadapi ini. Ada kejenuhan, ada kerinduan dengan keluarga dan seterusnya. Nah, kalau ini kita biarkan, kita berikan batasan-batasan, kita buka seluas-luasnya, kita khawatir ada gelombang kedua. Ya. Kalau terjadi gelombang kedua, tenaga kita sudah mulai menurun, anggaran kita juga sudah terkuras di gelombang pertama. Ini yang kita khawatirkan. Jadi bukan persoalan kita melarang, tetapi kita mengantisipasi agar tidak terjadi. Kita pelan-pelan. Nah, kalaupun ini sudah memenuhi syarat seperti yang disampaikan Pak Fahmi tadi, kalau kita mampu jaga jarak misalnya 1 meter atau 2 meter jarak, otomatis masjid yang tadinya berisi 500 mungkin aja berisi 200 atau 100 saja. Ini harus kita lakukan. Dan harus ada jaminan bahwa tidak akan terjadi penyebaran di situ. Ini karena kita menjaga keselamatan masyarakat kita, keselamatan rakyat itu yang diutamakan. Siap. Artinya bahwa tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan belum merekomendasikan Masjid Raya Sabila Mutadin untuk melaksanakan peribadatan berjamaah di situ. Dengan alasan bahwa Kota Banjarmasin itu masih terdapat kasus yang semakin hari semakin terus meningkat. Sementara ada masjid Jami, Masjid Taqwa, antara lain Masjid Al-Jihad juga sudah melaksanakan sholat Jumat. Saya minta tanggapan dari Pak Nur Fahmi, kenapa ada perbedaan? Karena memang yang merekomendasikan beda, orang-orangnya juga beda gitu Pak. Artinya berbeda-beda persepsi nih Pak melihat surat edaran Pak. Baik. Terkait dengan ada beberapa masjid yang sudah melaksanakan sholat Jumat pada minggu yang lalu, itu sudah dilaksanakan. Namun setelah kami cek, yang melaksanakan ternyata belum mengantungi surat keterangan itu. Tidak mengantungi surat keterangan. Padahal kami sudah mensosialisasikan apabila ingin melaksanakan harus ada surat keterangan itu. Ya mudah-mudahan ya untuk besok Jumat bagi yang melaksanakan itu sudah memiliki surat keterangan bahwa ya tidak akan terjadi perkembangan untuk penyebaran virus itu. Karena memang ini hanya bersifat panduan atau himbauan ya Pak ya, tidak ada sanksi di dalamnya kan ya? Ya tidak ada sanksi. Artinya tidak ada. Murni dari kesadaran kembali. Baik, ini masjid. Nah, ada Pak Mirhan dari FKUB yang berkomunikasi dengan semua agama di Kalimantan Selatan. Yang saya tahu, gereja katedral juga belum melaksanakan, termasuk sejumlah gereja di Kota Banjarmasin, mereka masih secara online ibadahnya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lagi yang lain-lain seperti apa, meskipun sudah ada surat edaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami sudah menghubungi ya tokoh-tokoh agama di Provinsi Kalimantan Selatan ini berkenaan dengan surat edaran ini oleh Menteri Agama ini. Dan sebenarnya kami juga dari Forum Kerukunan Umat Beragama
juga diperkuat ini sebenarnya surat edaran ini oleh Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi dalam surat itu khusus ditujukan kepada pengurus FKUB provinsi dan FKUB kabupaten kota untuk mensosialisasikan peraturan atau surat edaran Menteri Agama ini. Nah, makanya itu ya kami pada hari ini mengajak tokoh-tokoh yang ada di Kalimantan Selatan ini untuk ya bergabung ya mensosialisasikan surat edaran ini. Nah, terkait dengan tadi kami sudah menghubungi tokoh-tokoh agama ya di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Untuk gereja ya betul, gereja Katolik itu belum lagi membuka. Jadi mereka melaksanakan ibadat tetap di rumah melalui live streaming. Nah, bahkan juga melalui YouTube ya, melalui Banjar TV katanya. Dan ini bukan hanya di Banjarmasin tapi seluruh Kalimantan Selatan. Mereka lakukan itu. Jadi belum dibuka rumah ibadat mereka. Nah, kemudian Kristen Protestan, kami menghubungi Pak Pendeta Cornelius, atau beliau juga sama ini. Jadi mereka belum lagi membuka rumah ibadat itu untuk apa? Untuk umatnya. Jadi mereka hanya melalui live streaming juga. Jadi kegiatan harian, ya mingguan itu melalui itu. Yang lainnya pura, ya Hindu. Kami menghubungi ketua PHDI-nya, itu sudah dibuka, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Dan itu pun tidak semua katanya, jadi dibatasi juga yang hadir. Jadi tidak dibuka ya selebar-lebarnya, tidak, tapi dibatasi ya, yang untuk beribadat itu mungkin ya disesuai dengan apa surat edaran itu ya kapasitasnya sekitar 20% dari ruangan itu bisa digunakan atau ya dari ini jarak paling tidak ya 1 meter ya, kalau tidak ya 1,5 meter atau 2 meter itu harus diberi jarak. Nah, kemudian juga ya vihara ini juga sudah membuka tapi juga dibatasi ini. Kami menghubungi ini, ya mudah-mudahan ini Pak Biko Sadapero nih katanya mau lihat ya TV pada sore ini. Jadi, belum juga online. Belum, sudah ini sudah sudah, tapi tadi dibatasi. Ada yang belum disebutkan? Ya, jadi Vihara Duta Praba juga sudah membuka tapi orang pada enggan juga karena takut. Ya, baik. Yang di RKILer itu. Baik. Ya. Itu sudah semua ya? Ya. Baik. Nah, itu rumah-rumah ibadat yang keadaannya pada saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi informasi dari tokoh agama ini saya kira itu ya sahih, itu bukan hoax ya. Saya yang ngomong kepada ada penelpon dulu Bapak, saya mohon izin sebentar kita menyapa pemirsa. Selamat sore, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Abdul Hadir, Pak. Ya, silakan Pak. Saya akan mengamati Kepala Kanwil Kepala Kota Banjarmasin dari Provinsi Kalimantan Selatan. Saya harapan masyarakat ini sudah lama, Pak, karena mungkin beberapa bulan tidak melakukan ibadah, tapi dengan edaran itu memberikan kecerahan bagi kami. Berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh
panduan kegiatan agama di rumah ibadah atau tempat ibadah. Baik, tadi sebelum kita jeda ada penelpon yang tercerahkan katanya Pak dengan adanya dialog ini, kemudian ada lebih jelas lagi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu ya di tempat-tempat ibadah. Pak Mirhan, silahkan saya beri kesempatan lagi Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Tadi mungkin ada yang ketinggalan yang belum laporan ke Bapak. Siapa lagi yang menyatakan bahwa belum bisa menyelenggarakan tempat ibadah? Ya, jadi saya tambahkan ini. Tempat ibadat Kelenteng. Nah, Kelenteng sudah membuka juga, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Jadi mereka yang datang ke sana diperiksa, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Jadi itu pernyataan dari mereka. Ya. Saya kira itu. Baik, terkait dengan SE ini, seperti Pak Abdul Qadir tadi penelpon memaklumi karena penjelasannya sudah jelas. Bagaimana dengan tokoh-tokoh agama dari semua agama yang Bapak sebutkan tadi? Apakah memang merasa terlalu berat untuk menerapkan protokol itu atau seperti apa? Ya, jadi yang belum menerapkan itu mereka masih khawatir. Khawatir untuk penyebaran ini jangan-jangan nanti jamaatnya itu ya tidak mentaati aturan yang dituangkan dalam surat edaran ini. Nah, itu. Kemudian ada juga yang masyarakatnya enggan dari misalnya di pihak dari jemaahnya sendiri. Ya, gitu jamaahnya sendiri enggan juga. Ya kami tidak mau pergi ke sana. Jangan-jangan nanti ya siapa tahu ini ada ya penularan ini. Siapa tahu yang datang ke sana ya walaupun dengan protokol kesehatan ya yang diterapkan. Nah, saya kira ya tidak jadi masalah juga itu. Tapi penerapan protokol kesehatan sendiri kan tidak memberatkan ya Pak? Ya, tidak memberatkan, tapi ya mereka sendiri yang merasa khawatir katanya. Jadi jamaatnya sendiri merasa khawatir untuk datang ke tempat ibadat ya. Jadi itu aja lah. Iya. Keinginan yang menggebu untuk beribadah kan memang timbul karena keyakinan ya Pak Prof. Timbul keyakinan yang dipahami sejak dulu gitu Pak. Saya aja misalnya contoh nih ya Pak ya, kalau saya memahami ketika kita sholat kita harus rapatkan saf gitu. Kemudian kalau bagi laki-laki tidak boleh meninggalkan sholat Jumat seperti itu. Apakah Bapak bisa menjelaskan kepada masyarakat seperti apa sebenarnya ketika saat beribadah di saat pandemi seperti ini khususnya untuk umat muslim? Silakan Pak Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Memang kalau kita lihat masyarakat kita ya di Kalsel khususnya yang dikenal sebagai masyarakat agamis ya, semangat dan keinginan beribadat itu luar biasa. Sehingga saya dengar Pak Kanwil di depan masjid ditutup. Tidak ada Jumatan, di belakang mereka masuk masjidnya penuh. Sampai seperti itu. Ada lagi yang katanya sembahyang Jumatnya karena ada petugas yang bukan mengawasi sih, paling tidak melihat gitu, tidak dilaksanakan pada jam 12.30. Ketika petugas datang, masjidnya kosong. Nanti jam 1 mereka datang, baru mereka Jumatan. Itulah perilaku masyarakat kita. Jadi karena macam-macam juga pendapat. Jadi sebenarnya memang kalau ketentuan asal daripada pelaksanaan Jumat itu ada persyaratan-persyaratannya tertentu. Misalnya orang yang melaksanakan salat Jumat itu, jadi ada persyaratan pelaksanaan Jumatnya. Ini Jumat dulu ya, baru yang lain. Kemudian ada persyaratan orang yang akan melaksanakan salat Jumat. Nah, yang kita bicarakan sekarang dari sudut orang dulu. Orang yang melaksanakan salat Jumat itu adalah orang yang pertama sehat. Orang sakit tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Yang kedua, dia laki-laki. Perempuan tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Ini menyangkut orangnya. Yang ketiga, dia balik. Berarti anak kecil tidak wajib. Jadi karena ada anjuran jangan bawa anak-anak, itu sebenarnya sudah tidak ada masalah. Ini hukum asalnya seperti itu. Kalau ini terpenuhi, termasuk dengan merdeka segala macam, pada hakikatnya dia wajib melaksanakan salat Jumat. Tetapi ketika ada masalah yang dapat membahayakan bagi dia atau orang lain, maka persyaratan itu tidak terpenuhi. Sehingga sesungguhnya tidak ada kewajiban lagi dia melaksanakan salat Jumat itu. Sama dengan orang mau pergi haji. Sudah setor, tinggal bayar, tiba-tiba kata pemerintah tidak ada pemberangkatan haji tahun ini.
wajib nggak dia haji? Tidak wajib haji. Jangan katakan pemerintah macam-macam, karena kondisinya memang seperti itu, istita'ah. Jadi dalam ibadat itu juga ada yang namanya kemampuan istita'ah itu, tidak hanya dalam soal dalam syarat, maksudnya tidak hanya dalam soal haji. Karena itu maka Majelis Ulama Indonesia itu membagi area apa istilahnya Pak Haris itu kalau yang zona ya, kalau yang zona itu kepada 3. Yang pertama ada zona atau area daerah-daerah yang terkendali COVID-nya sudah. Dalam konteks ini kewajiban berlaku, wajib masyarakat di situ yang memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau memang terkendali. Yang kedua, yang sudah terkendali. Jadi ada yang terkendali, berarti tidak pernah ada satupun yang terpapar di situ dan terindikasi terkonfirmasi COVID-19. Yang kedua sudah terkendali. Semula memang mereka misalnya ada yang ODP, ada yang bahkan sampai yang positif gitu, tapi sudah bisa diatasi. Ini pun juga dia wajib melaksanakan. Tapi dengan beberapa catatan nanti, termasuk protokol yang tadi disampaikan oleh Pak Kanwil. Yang ketiga kategori yang belum terkendali atau apalagi yang tidak terkendali. Nah ini tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Ketika persyaratan tersebut dikatakan demikian, sesungguhnya Allah dengan penuh cinta kasih sayang itu malah memberikan rahmat kepada orang yang tidak melakukan itu. Gantilah dengan salat zuhur di rumah. Walaupun ada yang berpendapat ini aku lebih takut lawan Tuhan kepada corona aja. Ya itulah pendapatnya, itu silakan aja, tidak apa-apa. Tapi dari segi hukum dia sebenarnya tidak wajib melaksanakan salat Jumat dan tidak perlu merasa berdosa. Karena dia tidak wajib. La dharar kata Nabi wala dirar. Jangan menimbulkan jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membuat bahaya kepada orang lain. Majelis Ulama itu sangat jelas, kalau memang orangnya sudah terpapar, itu tidak boleh sama sekali datang ke masjid. Pertanyaan yang belum bagaimana? Tergantung kepada situasi dan kondisi. Makanya kita bisa memahami ketika Menteri Agama mengeluarkan surat edaran, kalau saya tidak menyebut izin ya, jangan dikesankan di masyarakat hendak Jumatan lebih izin, bukan, saya kira bukan izin. Cuma di situ disebutkan bunyinya kan, tempat ibadah dibenarkan melaksanakan kegiatan peribadatannya dengan beberapa syarat yang berikutnya itu, apabila diyakinkan di situ tidak ada ancaman COVID-19. Keyakinan itu dibuktikan dengan surat keterangan dari gugus tugas sesuai dengan tingkatan masing-masing. Kalau salah gitu bunyinya. Keterangan aja diminta. Nah sekarang tergantung kepada gugus tugas. Ketika Pak Sekda tadi sebagai ketua harian gugus tugas tingkat provinsi, beliau lihat kondisi seperti tadi parahnya, belum merekomendasikan untuk melaksanakan kegiatan. Berarti tidak wajib melaksanakan di situ. Betul. Saya pada waktu ada video, bukan video ya, yang melalui Zoom itu kita virtual ya, rapat dengan Majelis Ulama Pusat, saya menanyakan, kalau dalam terminologi pemerintah itu ada zona merah, ada zona hijau, ada zona kuning, atau juga disebut dengan istilah kita itu apa ada waspada ya, waspada itu siap, waspada, berapa tingkat. Tapi kenapa maka yang MUI menggunakan istilah terkendali dan tidak terkendali? Ukurannya apa? Dijawab, yang menentukan daerah tersebut terkendali atau belum terkendali itu adalah pemerintah daerah setempat yang menentukan. Itulah hubungannya surat keterangan tadi saya lihat. Kita tidak bisa kalau kira-kira panitia masjid rasa terkendali semuanya, perasaannya itu. Tapi dia tidak tahu sebenarnya seperti apa. COVID-nya kan kelihatan tuh kecil sekali. 0,0 sekian milimeter katanya tuh. Sangat kecil. Nah, jadi seperti itu aneh yang posisinya. Prinsipnya adalah
begini, saya kira bapak-bapak, para pemirsa di rumah, Allah tidak pernah memberikan kita kesulitan. Allah ingin kita itu selalu dalam kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jangan mempersulit diri. Kalau itu diberikan Tuhan kemudahan, mengambil kemudahan itu kita dapat 2 pahala. Pahala pertama, kita menuntut perintah Tuhan untuk melaksanakan kemudahan itu. Yang kedua, ibadahnya sendiri. Mana yang lebih besar pahalanya kalau orang musafir sembahyang 4 rakaat Zuhur, Asar dan Isya dengan 2? Semua ulama berpendapat 2 lebih besar dari 4. Kenapa? Karena itu perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak berarti kalau banyak ibadat itu kemudian lebih besar, belum tentu dalam soal agama. Karena ada ketentuan-ketentuannya. Dan insya Allah, sekali lagi ya, kalau kondisi terutama kita di Banjarmasin masih sangat parah, kemudian kita memutuskan untuk ikut saja apa yang disarankan oleh, saya menyebut disarankan Pak Kanwil dari Kementerian, karena Kementerian tidak pernah memaksa itu. Ini hanya pedoman, pedoman. Artinya kalau orang melanggar nggak ada sanksinya, sanksinya nanti justru dia sendiri yang berbahaya dan lingkungannya. Nah jadi kita misalnya melaksanakan itu, insya Allah di rumah pahalanya tidak akan berkurang. Baik. Laksanakan sholat zuhur di rumah saja. Tapi kalau juga memang daerah itu direkomendasikan, nih dalam bahasa bapak-bapak rekomendasi ya, surat keterangan itu, silakan laksanakan, tapi jangan lupa dengan jarak. Ya, baik. Memang ada, saya minta nambah dikit karena disinggung tadi juga oleh jarak, sedikit-sedikit ada tata cara baru lah. Ini orang kan salat itu paling bagus rapat. Lurus, rapat, bahkan kalau perlu bersampuk bahu, nempel, supaya iblis setan itu pada bisa lewat itu. Dari kecil ditanamkan seperti itu. Dan benar apa tidak? Benar, itulah yang paling abdal, itu yang paling utama, itu yang paling bagus. Laksanakan itu. Kalau tidak ada masalah. Tapi ketika ada masalah, berdekatan itu menimbulkan penularan yang luar biasa, dan ini berbahaya, ini mematikan, virus yang berbahaya dan sangat mematikan. Penyebarannya cepat sekali. 14 hari ketahuan, makanya disebut kenapa 14 hari, kenapa 14 hari? Karena masa inkubasi itu yang 14 hari kelihatan. Nah jadi ketika ada masalah seperti ini, keutamaan itu boleh ditinggalkan. Karena dia bukan persyaratan salat berjamaah, itu hanya diutamakan seperti itu. Ketika orang ada masalah karena menghindari dari penyakit, maka justru menghindari penyakit lebih utama ketimbang dia merapatkan diri. Jadi berjarak itu sebenarnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya besar sekali itu. Baik, itu justru pahalanya besar sekali. Ada pertanyaan dari media sosial terkait mengenai sholat Jumat yang bisa pakai sip katanya. Itu apa diperbolehkan atau tidak? Karena katanya MUI pernah mengatakan diperbolehkan, tetapi banyak yang menyatakan itu tidak dibolehkan. Jadi yang mana yang benar? Ada fatwa sudah yang bagus dari Majelis Ulama, baru dikeluarkan tanggal 4 Juni tadi. Fatwa nomor 31 tahun 2020. Jadi kalau misalnya satu daerah itu sudah mendapatkan surat keterangan, dalam kata kutip ya boleh melaksanakan gitu aja, walaupun sebenarnya tidak ada kewenangan boleh tidak boleh juga melarang, tapi bahasanya itu aman lah dari COVID mungkin gitu. Silakan laksanakan dengan tadi yang disebut Pak Kanwil, protokol kesehatannya tetap dilaksanakan. Konsekuensi dengan penjarakan physical distancing itu adalah kapasitas masjid menjadi, kapasitas tempat ibadah menjadi menurunkan. Yang asalnya 100 bisa jadi cuma 25. Apalagi ada ketentuan hanya 20% diisi. Akibatnya membludak. Bagaimana jalan keluar yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia? Yang pertama, apabila ternyata satu tempat ibadat di satu daerah tidak menampung jumlah jamaah, silahkan laksanakan salat Jumat di samping masjid yang bersangkutan juga di tempat lain. Apakah di musalla, apakah di stadion, apakah di aula, atau di tempat olahraga. Kalau kita misalnya stadion 17 Mei itu yang dekat ini, silakan mau sembahyang sana. Tetap dengan jarak tadi. Dalam hal semua tempat termasuk masjid sudah tidak menampung dan masih banyak jamaah, ini ada 2 pendapat yang muncul di Majelis Ulama sendiri. Yang pertama berpendapat gantilah salat Jumat dengan salat Zuhur.
Begitu datang ke masjid, sudah petugas di situ ada, nggak bisa masuk, tempat lain penuh semua. Gimana saya ini? Ah udah salat zuhur. Silahkan mau sendiri, mau berjamaah. Apakah berdosa dia? Tidak. Karena kondisinya memang haruskan seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang berpendapat itu agak sedikit apa namanya, ya kalau agak keras sedikit. Enggak apa-apa, laksanakan aja. Shift yang kedua. Oh. Diatur jam 12. Jadi diperbolehkan 31. Ya. Nah sekarang gimana sikap Majelis Ulama sendiri menghadapi dua macam ini? Jawabannya terserah kepada masyarakat yang bersangkutan. Tapi syaratnya tadi pertama masjidnya betul-betul tidak menampung. Yang kedua tempat lain sudah tidak ada lagi. Misalnya satu daerah. Sehingga dia terpaksa harus ada shift yang kedua. Ada pendapat di Majelis Ulama sendiri mengatakan itu boleh. Silahkan pilih di antara dua ini. Mau salat zuhur, ya, bagus. Berjamaah nggak salat zuhurnya, terserah juga mau berjamaah mau sendiri, yang bagus ya jamaah lah, ya. Tapi dengan protokol kesehatan. Ya, baik. Tadi kan disebutkan bahwa SE itu hanya panduan, tidak ada istilah mengizinkan atau melarang seperti itu. Tetapi nah maksud saya bahasanya itu kan ada keterangan dari gugus tugas merekomendasikan bahwa itu aman ya. Bunyi-bunyinya. Tapi memang betul kan seperti itu, tidak ada, bukan melarang. Dalam artian begini, tetapi ada kepentingan yang lebih besar lagi. Kepentingan yang lebih besar lagi adalah menjaga kesehatan. Karena kalau memang kita sendiri yang sakit, oke lah ada apa-apa aja. Tapi jangan ini ikut-ikutan yang lain gitu kan. Makanya tim gugus ada untuk bisa menjaga hal ini gitu kan. Tetapi ini berkaitan dengan ibadah. Menteri Agama pula yang mengeluarkan dan tidak ada sanksi. Ini gimana nih antara tim gugus tugas provinsi dan kota aja, meskipun tadi Bapak bilang bahwa tim gugus tugas kota Banjarmasin tidak ada mengeluarkan rekomendasi lagi gitu kan, tapi misalnya terjadi perbedaan gitu untuk bisa merekomendasikan ini, gimana nih mengatur satu hal ini gitu Pak? Pak Sekda, silakan Pak. Perbedaan-perbedaan ini kabupaten kota. Masing-masing daerah, masing-masing wilayah kan punya kewenangannya sendiri-sendiri. Ya. Provinsi punya kewenangan di mengkoordinasi kabupaten kota. Kabupaten kota punya otonomi sendiri. Ya. Demikian juga dalam hal gugus tugas. Dalam hal gugus tugas sebetulnya Ketua Nasional Gugus Tugas itu sudah menyatakan bahwa Panglima di dalam hal penanganan COVID-19 ini di daerah, di provinsi itu adalah gubernur. Oleh karena itu seharusnya kita bersama-sama ya. Coba kita lihat Kota Banjarmasin, pernyataan wali kota ketika kita paparan di depan Menteri Menko PMK dan Menteri Kesehatan sudah menyatakan semua kota Banjarmasin itu merah. Ya. Kalau kita sudah merah, melihat merah, apa yang harus kita lakukan kan sudah jelas itu. Nah, oleh karena itu tentu ini yang diperlukan adalah kesadaran kita, kearifan kita, apakah itu pengelola masjid, pemerintah atau gugus tugas tidak dalam konteks membolehkan atau tidak membolehkan, tidak ada itu. Tetapi kita hanya memberikan guidance bahwa apabila ini dilakukan, ini loh akibatnya, kan begitu. Apabila ini yang bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan kalau begini, kan begitu anunya. Nah, kalau dalam keadaan merah seperti itu, yang kita khawatirkan tadi justru peran pemerintah adalah menjaga agar rakyatnya selamat. Dalam konteks ini adalah tidak terpapar, tidak terjangkit, tidak tertular oleh virus itu. Nah, ini menjadi kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, ini juga diharapkan kesadaran kita semua ya masyarakat. Nah, kita juga sudah melakukan upaya-upaya KIE segala macam sosialisasi itu agar kita paham semua bahwa yang kita lakukan ini adalah bagaimana masyarakat seperti saya katakan di depan tadi, protokol kesehatan itu menjadi wajib untuk kita lakukan agar tidak tertular dengan virus ini. Kami tim gugus tugas provinsi sudah menskenario sebetulnya bahwa di bulan Juni sampai Juli nanti kita akan lakukan tracking, tracing, dan testing habis-habisan secara masif kita lakukan. Oleh karena itu saat ini terjadi pelonjakan angka kasus atau temuan. Nah, itu jangan dilihat sebuah prestasi jelek. Satu sisi juga itu adalah prestasi teman-teman surveillance yang sedang bertugas di lapangan.
kita menskenario nanti Juli, Agustus awal sampai akhir itu kita mentreatment itu yang sakit kita obati, yang sudah selesai inkubasinya 14 hari, terus kita berikan edukasi dan seterusnya. Lalu akan terjadi pelandaian penurunan. Kalau sampai katakanlah misalnya sampai titik nol juga, tugas KIE sekarang untuk tidak lagi ada kasus-kasus baru. Kita harapkan seperti itu. Ya, tugas tim KIE, tugas tim komunikasi, informasi dan edukasi ini. Nah, makanya juga kemarin kami rapat dengan Polda, dengan TNI untuk membangun kampung tangguh. Ini dalam rangka ketahanan masyarakat itu, sehingga ini menjadi ketahanan masyarakat. Lalu tim gugus tugas atau pemerintah hanya ingin mengguidance saja lagi, membimbing masyarakat. Masyarakat dengan sendirinya sudah timbul kesadarannya. Itu tadi yang kita harapkan, bahwa produktivitas masyarakat dengan kesadaran itu, maka kehidupan akan normal dalam konteks yang tatanan baru ini. Ya, saya kira itu pemerintah sudah banyak melakukan hal-hal untuk keselamatan masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah kami pemerintah gugus tugas tidak dalam konteks melarang atau membolehkan orang beribadah di tempat-tempat ibadah, tetapi menjaga keselamatan masyarakat, keselamatan rakyat. Oke, baik. Dari Pak Nur Fahmi, Pak, kita udah ada di penghujung nih, nanti terakhir dari Pak Mirhan juga. Saat ini kan berdasarkan evaluasi lagi ini juga ada dari media sosial, kami juga ada yang mengatakan bahwa pada saat kemarin tuh banyak masjid yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Mengamankan SE ini apa, Pak, dari Kementerian Agama sendiri? Apakah seperti tim gugus juga melibatkan TNI, Polri juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan di pasar-pasar seperti itu, apakah itu juga akan dilakukan di tempat peribadatan? Baik, terkait dengan pengawalan terhadap para pengelola rumah ibadah, dalam hal ini adalah masjid, merangka untuk melaksanakan anggaplah salat Jumatan itu dilaksanakan. Ya, kami berharap itu adalah kesadaran dari pengelola masjid itu untuk betul-betul melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Jadi meskipun tidak dijaga ketat oleh pihak keamanan, oleh yang lainnya, nah tapi kita berharap kesadaran saja, kesadaran dari pengelola masjid supaya menjaga protokol kesehatan itu. Silakan laksanakan sholat Jumatan, akan tetapi yang sangat penting sekali adalah dijaga protokol kesehatan. Misalnya ketika mau masuk, diukur suhu jamaahnya, kemudian cuci tangan, kemudian batasan jarak tadi, sopnya tadi, kita harus diperhatikan oleh petugas dari pihak pengelola masjid. Nah, jadi itu kesiapan dari pengelola untuk melaksanakan protokol kesehatan. Baik, ya. Pak Mirhan, dengan bantuan tokoh agama tentunya sudah dikoordinasikan Pak di FKUB? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ada di antara mereka itu yang belum lagi melaksanakan walaupun ada surat edaran ini. Sebab ya tadi mereka merasa masih ada kekhawatiran ya. Nah, tapi untuk beribadat itu tetap mereka laksanakan ya tadi dengan live streaming dan melalui TV dan sebagainya itu. Nah, cuman kalau bagi agama Islam itu ya tadi harus berbeda soalnya. Ya, lebih ini hadir ya ke tempat ibadat ya. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh dari MUI ya Prof. Hafiz, yang pada intinya ya kita ini pertama ya menjaga supaya jangan penularan itu ya kemana-mana ya atau lebih besar lagi. Nah, kemudian juga tetap ya beribadah itu dijaga dengan protokol kesehatan yang ada. Baik. Nah, kemudian ya kami dari FKUB itu ya tetap selalu menekankan bahwa mari kita jaga ya kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Baik. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di sela waktu yang sibuk sekali pasti dan pandemi ini masih belum berakhir. Dan pemirsa, hablum minallah memang sangat penting, tetapi tidak kalah penting juga hablum minannas. Bagaimana kita menjaga agar penyakit ini tidak menular kepada orang lain. Itulah nilai ibadah yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.